Kali ini saya akan mengulas tentang menjadi solutif. Bagaimana kita menghadapi masalah, tetap tenang, dan menemukan solusinya. Selamat menyaksikan. Jadi saat Idul Adha kemarin, saya mengambil 2 ekor kambing di tempat saudara. Kemudian saya membawa tali, kenur, akan tetapi di perjalanan saya lupa. Tapi di situ ada solusi, di mana driver dari mobil angkutnya itu dia sudah menyediakan tali kenur di mobilnya. Terus kemudian sampai lokasi, tali itu satu saya gunakan untuk mengikat kambing yang satu, dan kebetulan yang kambing satunya sudah ada talinya. Terus kemudian saya bawa pulang sampai rumah. Nah, di rumah ini saya akan mengganti tali yang saya pinjam itu dengan tali yang ada di rumah. Tapi tidak ketemu. Lantas tiba-tiba ada panitia kurban yang mendatangi rumah mau mengambil kambing. Dan ternyata tali di kambing yang dari tempat saudara saya itu cukup panjang. Sehingga solusinya hanya cukup dipotong dan ditalikan di kambing yang satunya. Tapi itu tidak terfikir oleh saya pada waktu itu. Saya merasa bodoh, merasa goblok waktu itu. Kok bisa nggak keluar solusi seperti itu. Dan solusi itu keluar dari panitia korban itu tadi yang tiba-tiba datang, bahwa tali kambing yang satu itu panjang bisa dipotong untuk menali kambing yang satunya. Ternyata begitu. Dari cerita singkat saya tadi, saya kemudian mengambil pelajarannya adalah bahwa dalam setiap keadaan, satu, sebisa mungkin kita tetap tenang. Kemudian yang kedua, kita menjadi peka terhadap yang ada di sekitar kita. Karena sangat mungkin terjadi bahwa solusi itu tidak jauh, bahwa solusi itu dekat. Bahkan pada kasus saya tadi, solusinya sebenarnya sudah di depan mata. Tapi karena saya sudah terlanjur berpikir tentang kenur yang saya akan bawa dari rumah, maka solusi itu tidak muncul. Dan solusi itu muncul justru dari panitia korban tadi. Sehingga tenang menjadi komponen yang penting bagi kita untuk bisa solutif. Menjadi solutif ini bisa jadi kalau saya merunut ketika saya masih sekolah memang tidak secara sepenuhnya diajarkan di sekolah. Justru menjadi solutif ini adalah menjadi tantangan bagi diri kita sendiri, diri kita masing-masing dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Justru dengan makin sering kita menghadapi masalah, dalam artian bukan lantas cari masalah juga ya. Jadi dengan masalah yang hadir, bagaimana kita menemukan solusinya, karena pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Yang bikin gemes adalah terkadang solusi itu di depan mata kita dan itu luput dari perhatian kita hanya karena kita kurang perhatian, kurang peka. Sehingga di sini menjadi perhatian penuh, menjadi mindfulness, menjadi sadar akan segala sesuatu yang kita kerjakan itu menjadi faktor yang penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kemampuan kita. Jadi terhadap situasi tertentu yang sedang kita hadapi, apa yang bisa kita lakukan, itu yang sebaiknya kita lakukan. Karena jika kita bisa melakukan sesuatu tapi kita tidak mau melakukan sesuatu itu, maka itu menjadi awal bencana sebenarnya. Kalau memang sesuatu itu kita nggak bisa melakukan, ya jelas nggak apa-apa, karena memang itu sudah di luar kemampuan kita. Akan tetapi jika terhadap situasi yang ada, kita bisa melakukan sesuatu dan kita tidak melakukannya, maka itu menjadi awal bencana. Sehingga di sini kalau faktor tenang, kemudian saat tenang itu apa yang kemudian terlintas, apa yang kemudian kita tangkap idenya, kita tangkap gagasannya, dan kita bisa melakukannya, itu menjadi output awal dari solusi yang kita usahakan. Jadi di sini memang rasa malas kita eliminir sejenak,
saat menghadapi sesuatu situasi tertentu, kita eksekusi, kita lakukan apa yang kita lakukan, yang itu menjadi titik optimal terbaik dari diri kita. Kalau soal harapan ya tentunya masalahnya bisa selesai, masalahnya bisa kelar, tapi setidaknya kita tidak menjadi bagian dari masalah, tapi kita menjadi bagian dari solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Meskipun di sini sebenarnya terkait masalah lebih kepada tatapan kehidupan sih, karena kita setiap saat selalu menghadapi tatapan-tatapan ini, baik dimanapun saja akan selalu ada hal-hal yang itu menuntut kita untuk bertindak terhadap sesuatu itu. Oke, demikian tadi penjelasan singkat menjadi solutif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.